Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 Mekah dan kelas 6 Madinah? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya meskipun kita masih dalam keadaan dilanda COVID-19. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kalian bisa buka bukunya halaman 46 ya, bab 4, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan dari beriman kepada qada dan qadar, yang pertama yaitu meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, memiliki sikap yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, menunjukkan contoh beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas sama-sama. Apa sih pengertian qada dan qadar? Qada dan beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6 ya. Yang mana kita tahu bahwa rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada menurut bahasa adalah keputusan atau ketetapan. Mister ulangi, qada menurut bahasa adalah keputusan atau ketetapan. Sementara menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum terjadinya sesuatu, semua terjadi pada makhluk. Nah, qada ini merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala sesuatu yang menimpa manusia, baik itu buruk ataupun baik, itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari qada yaitu kelahiran, kematian, rezeki, jodoh maupun musibah, semua itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an taqra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hadid ayat 22. Nah, ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Segala sesuatu yang akan terjadi terhadap makhluknya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tetapi itu tidak ada yang mengetahui sebelum terjadi. Itu pengertian dari qada. Jadi kalian ingat-ingat ya bahwa qada adalah keputusan atau ketentuan yang Allah tetapkan sejak zaman azali. Ya. Yang kedua yaitu pengertian dari qadar. Qadar menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Mister ulangi, qadar menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Sementara menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Mister ulangi, qadar menurut istilah adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Seperti itu ya. Jadi qadar itu artinya ukurannya. Kalau menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Nah, berdasarkan ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan ukuran tertentu. Misalnya si A rezekinya sekian, si B umurnya sekian, hujan di daerah ini sekian dan sebagainya. Misalnya kamu dilahirkan laki-laki, kamu dilahirkan perempuan, itu sudah menjadi kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Atau matahari terbit dari timur ya, tenggelam dari barat, itu juga merupakan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Benda jatuh ke bawah, tanaman tumbuh ke atas, semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sebut dengan sunatullah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mister ulangi, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Contohnya apa? Contohnya tadi misalnya matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam ke arah barat, benda jatuh ke bawah, tumbuhan tumbuh ke atas, kamu dilahirkan laki-laki atau kamu dilahirkan perempuan dan lain sebagainya. Nah, apa sih hubungannya antara qada dan qadar? Sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa qada artinya keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali, sementara qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Manusia tidak akan mengetahui qada dan qadar atas dirinya. Nah, qada dan qadar ini disebut juga dengan takdir ya. Takdir. Nah, takdir terbagi menjadi dua. Ada namanya takdir mu'allaq dan ada yang takdir mubram ya. Jadi takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah sama sekali ya, takdir. Nah, takdir yang bisa dirubah atau takdir yang tidak bisa dirubah dulu ya, tidak bisa dirubah yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Mister ulang ya, takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Mister ulangi, takdir mubram adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Seperti bayi yang lahir laki-laki itu tidak bisa dirubah. Maka misalnya ketika ada seorang laki-laki menyerupai perempuan, nah itu berarti dia menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dosa hukumnya ya. Jadi kalau sudah laki-laki ya laki-laki, tidak boleh berperilaku seperti perempuan. Atau perempuan sebaliknya dilahirkan sebagai perempuan, tidak boleh mengaku bahwa dirinya laki-laki, tidak boleh ya. Kematian, terjadi kiamat, ajal manusia itu sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadi takdir, sehingga disebut dengan takdir mubram yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Adapun yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat dirubah oleh manusia dengan cara usaha atau ikhtiar dan berdoa. Mister ulangi, takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan cara berusaha dan berdoa. Berusaha atau berikhtiar dan berdoa. Misalnya apa? Ada siswa yang malas belajar. Itu dapat menjadi pandai apabila dia rajin belajarnya ya. Orang yang memiliki rezeki sedikit juga bisa menjadi orang kaya ketika dia berusaha keras dan bekerja keras. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm ayat 39.
Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Kita ulangi ya, bahwa takdir mu'allaq itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa dirubah oleh manusia melalui apa? Melalui berusaha, yaitu berikhtiar dan berdoa. Contohnya seperti apa? Malas belajar itu bisa menjadi pandai ketika dia rajin belajar. Seorang yang miskin bisa menjadi kaya ketika dia rajin bekerja keras dan lain sebagainya. Nah, dari beriman kepada qada dan qadar ini kita dapat mengambil contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, rajin belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar atau bekerja dengan sepenuh hati. Yang ketiga, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi pandai. Yang kelima, selalu meningkatkan potensi diri. Itu perilaku yang dapat kita contoh dalam beriman kepada qada dan qadar. Adapun hikmah atau manfaat beriman kepada qada dan qadar yang pertama yaitu kita bisa bersungguh-sungguh dalam berusaha di kehidupan ini. Yang kedua, dengan kita beriman kepada qada dan qadar, kita menjadi sabar dalam menghadapi cobaan. Dan yang ketiga, tentunya kita menjadi senantiasa berserah diri kepada Allah atau yang disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kalian ingat bahwa tawakal ini bukan berarti kalian pasrah, tidak melakukan apa-apa. Sudahlah, ini sudah menjadi takdir Allah. Nggak seperti itu ya, tapi tawakal itu tetap kita berusaha, berikhtiar, kemudian segala sesuatu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-An'am yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am ayat 162 dan 163 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri. Jadi tawakal itu bukan hanya menunggu rezeki datang sendiri, tapi rezeki harus diusahakan, atau dengan kata lain kita berikhtiar untuk mendapatkan rezeki tersebut. Sama, kepandaian pun tidak ujuk-ujuk datang ya, tapi dengan kita rajin belajar supaya menjadi pandai. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Mr. Nasir ya tentang beriman kepada qada dan qadar. Intinya akan Mr. sampaikan, yaitu qada artinya menurut bahasa berarti keputusan atau ketetapan, menurut istilah berarti keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditentukan sejak zaman azali. Kemudian qada merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menimpa manusia, baik itu berupa kelahiran, kematian, rezeki dan jodoh, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qadar menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Misalnya manusia diciptakan dengan ukuran yang berbeda-beda rezekinya, usianya, kepandaiannya dan lain sebagainya. Nah, qada dan qadar ini disebut juga dengan takdir ya. Ada dua macam takdir, yaitu ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Bahwa takdir mubram yaitu takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya apa? Terlahir laki-laki, terlahir perempuan, ajal, kematian, kelahiran,
hari kiamat, dan lain sebagainya. Kemudian takdir mu'allaq adalah takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa dirubah oleh manusia dengan cara berusaha atau berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Rasa malas itu bisa menjadi pandai ketika dia rajin belajar. Orang miskin bisa menjadi kaya ketika dia rajin bekerja keras dan rajin berusaha, dan lain sebagainya. Dan hikmahnya apa? Hikmah dari iman kepada Allah yang tadi Mister sampaikan, yaitu sungguh-sungguh dalam berusaha, kemudian yang kedua sabar menghadapi cobaan, dan yang ketiga senantiasa berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari Mister Nasir. Kalian sambil melihat bukunya ya, dari halaman 46 ya sampai 53, sambil melihat bukunya, sambil menyaksikan penjelasan dari Mister Nasir ya. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.